Bab 42, yang lebih tua, yang bijaksana. Luyo tidak memilih untuk menyimpan kartu pengalaman bentuk puncak terakhir. Pada hari dia menjadi Jitian Dao, keputusannya telah dibuat, dia ditakdirkan untuk terus menempuh jalan ini. Tidak ada tempat yang aman di dunia kultivasi yang berbahaya ini. Gunung Pengadilan Emas adalah tempat berlindung dan fondasinya, dan dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengambilnya darinya. Dia memiliki dua niat lagi, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan dunia dan mereka yang mengincar Gunung Pengadilan Emas bahwa dia tidak bergantung pada obat rahasia tetapi kekuatannya sendiri. Hanya kekuatan yang benar-benar miliknya yang bisa meletus terus-menerus. Tidak ada obat rahasia, kekuatan eksternal, atau tipuan di dunia yang dapat melakukan itu. Murid dari sekte benar dan pedang surgawi menjadi bisu. Di bawah pencegahan avatar wawasan ratusan kesengsaraan 9 daun, mereka tampaknya telah lupa bagaimana bergerak. Selain memperkuat kekuatan Castor, avatar memiliki efek pencegahan tertentu terhadap musuh. Selain itu, semakin besar jarak antara basis kultivasi, semakin kuat efeknya. Akibatnya, para kultivator di bawah alam pengadilan ilahi semua berbaring telungkup di tanah, gemetar. Bahkan Fang Jinshan, yang terkuat di antara semuanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dan mundur selangkah. Dia ketakutan dan panik, ingin melarikan diri. Dia memiliki perisai hati naga, dan itu bisa membantunya melarikan diri, tetapi dia harus terlebih dahulu menemukan kesempatan. Luyo melayang di langit dan melihat ke arah kerumunan sebelum matanya tertuju pada Duan Musheng. Duan Musheng. Ya Tuan. Duan Musheng gemetar. Bagian terakhir dari teknik Divine One mencakup teknik pedang dan teknik tombak. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang, tapi hanya sekali. Awasi baik-baik. Duan Musheng sangat gembira saat mendengarnya. Dia bergabung dengan sekte itu sangat awal, tetapi kemajuannya lebih lambat dari murid lainnya. Meskipun Jitian Dao telah mengajarinya teknik ilahi yang lengkap, dia gagal menguasai bagian terakhir bahkan setelah mengolahnya selama bertahun-tahun. Dia telah mempelajarinya sendiri, yang tidak berbeda dengan berjalan dalam kegelapan total, menghasilkan kemajuan yang lambat. Luyo menggunakan jari-jarinya sebagai pengganti pedang, dan sinar pedang yang terkondensasi dari energi muncul di atasnya. Gunakan jarimu untuk memadatkan energi menjadi pedang. Intervensi ilah yang tidak sempurna. Kekuatan mengerikan meledak dari antara telunjuk dan jari tengahnya, disertai dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, serangan pedang ditembakkan langsung ke arah Fang Jinshan. No! Mata Fang Jinshan melebar saat dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Sebuah energi yang kuat meledak keluar darinya, dan pada saat yang sama, harta karun tingkat surga langsung terpicu, dari situ mengeluarkan seberkas cahaya keemasan. Itu adalah perisai hati naga. Fungsi utama dari perisai hati naga adalah sebagai pertahanan, melindungi Fang Jinshan dari kekalahan. Itu juga alasan mengapa pemimpin sekte dari sekte benar mengirimnya ke sini. Karena dia bahkan bisa melawan ahli kesengsaraan Divinity yang baru lahir. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetua kedua. Penggarap di sekitar menyaksikan serangan pedang jatuh dan meledak menjadi cahaya menyilaukan yang memaksa mereka untuk menutup mata. Ledakan. Sebelum para pembudidaya dapat mengetahui tentang akibat dari serangan itu dan apakah Fang Jinshan masih hidup atau tidak, suara tua tapi kuat Luyo terdengar lagi, gunakan telapak tanganmu sebagai dasar dan padatkan energimu. Ribuan gelombang, ini adalah hasil dari teknik ilahi yang digunakan dalam bentuk teknik tombak. Itu adalah serangan jarak jauh, dan seperti yang tersirat dari namanya, itu tumpang tindih dengan aliran energi menjadi ribuan gelombang, yang kemudian disodorkan seperti 1000 tombak. Itu juga merupakan gerakan pamungkas kunci dari teknik yang ilahi. Saat melihat serangan itu, semua kultivator pengadilan ilahi ternganga sementara ekspresi mereka berubah secara drastis. Tidak bagus. Lari. Mereka dengan cepat berhenti membentuk susunan yang konyol dan berbalik untuk melarikan diri. Serangan itu begitu mengerikan sehingga bahkan ahli kesengsaraan Divinity yang baru lahir tidak akan berani menghadapinya. Namun, itu tidak ditargetkan pada kelompok pembudidaya. Sebaliknya, itu jatuh di tempat yang sama di mana Fang Jinshan berada. Ledakan. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup setelah serangan itu, karena penglihatan mereka terhalang awan debu. Tidak ada yang tahu apakah dia bisa menahan serangan sekuat itu bahkan dengan Shield of the Dragon Heart.
Tabrakan tersebut menghasilkan ledakan kuat yang menyebar ke segala arah, menjatuhkan dan melemparkan semua kultivator pengadilan ilahi ke tanah. Untuk sesaat, jeritan dan jeritan yang menyedihkan memenuhi udara. Bahkan Yu Jifeng, seorang jenius dalam kultivasi, terkena ledakan dan harus memblokirnya dengan energinya sendiri sehingga dia bisa berdiri diam. Dia lebih kuat daripada ketika 10 ahli teratas mengepung gunung pengadilan emas. Apakah karena avatar wawasan ratusan kesengsaraan 9 daunnya? Pikir Yu Jifeng. Dia yakin tentang satu hal, Ji Tiandao menjadi lebih kuat. Namun, dia tidak mengerti mengapa Luyo menggunakan langkah yang begitu kuat untuk menghadapi Fang Jinshan, yang hanyalah seorang kultivator pengadilan ilahi. Rasanya seperti menggunakan palu godam pada Agas. Tidak mungkin Shield of Dragonheart bisa menahan serangan itu. Dia tidak ragu bahwa harta karun tingkat surga sudah dihancurkan ketika terkena serangan pertama. Dia memperhitungkan bahwa alasan Luyo terus menyerang adalah untuk melampiaskan amarahnya atau untuk membimbing muridnya. Setelah 2 serangan itu, angin mereda, awan memudar, dan ledakan debu dan energi yang menutupi langit secara bertahap menghilang juga. Luyo memasang ekspresi tenang saat dia menangkupkan tangan ke belakang. Dia melirik waktu di panel sistem dan melihat bahwa itu baru 3 menit. Akan rugi jika dia hanya menggunakan kartu pengalaman bentuk puncak terakhir untuk menangani kelompok pembudidaya ini. Faktanya, apa yang dia rencanakan lebih dari itu. Apakah Anda memperhatikan mereka dengan jelas? Duan Musheng berlutut dan berkata, "Ya, terima kasih, Guru. Lebih baik melihat Guru memperagakan teknik daripada berlatih sendirian selama 10 tahun." Baik sekali. Saat debu berangsur-angsur mengendap, lubang besar terungkap di tanah di bawah avatar, tetapi Fang Jinshan tidak dapat ditemukan. Dia benar-benar pergi. Saat itu, para pembudidaya mulai melarikan diri ke segala arah dengan panik. Menguasai. Little Yuan Er menjadi cemas. Jika dia tetap tidak membiarkannya menyerang, mereka akan segera kabur. Kelompok pembudidaya mencoba untuk meniru pendekatan yang mereka gunakan selama pengepungan terakhir Gunung Pengadilan Emas. Luyo sangat tangguh, tetapi dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dan dia tidak dapat mengkloning dirinya sendiri. Selama mereka melarikan diri secara terpisah, dia tidak akan bisa menangkap mereka semua. Itu adalah strategi sempurna yang mereka pikirkan ketika mereka datang, mengorbankan beberapa orang untuk menyelamatkan nyawa mayoritas. Karena mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka akan lari. Aku sudah bilang kalian semua harus tinggal di sini, dan itu artinya tidak ada di antara kalian yang bisa lari dariku. Avatar 9 daun 100 Tribulations Insight berkedip dan muncul di atas Golden Chourt Mountain. Kemudian, Luyo mengerahkannya ke mata jajaran pegunungan yang membatasi. Tuan, Duan Musheng tertegun. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pasangannya. Little Yuan Er juga mendongak dengan bingung. Sementara itu, para pembudidaya tidak berani melihat ke belakang dan terus berlari mati-matian. Sayangnya, mereka bukanlah pembudidaya kesengsaraan Divinity baru lahir, dan mereka tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk melarikan diri. Saat itu, Luyo menuangkan semua energi di dantiannya ke mata Arai. Tuan sedang memperbaiki perisainya. Ini, bagaimana ini mungkin? Perisai Gunung Pengadilan Emas dibangun oleh generasi ahli senior. Ini menyerap banyak energi dan bekerja sesuai dengan cuaca dan posisi geografis. Sebelumnya, ketika Luyo menghukum murid ketiga, keempat, dan kelima untuk memperbaikinya, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain itu, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi satu orang untuk memperbaiki perisai. Tuan sudah tua. Bukankah seharusnya dia menghemat kekuatannya? Mengapa dia melakukan itu? Ini adalah niat sebenarnya Luyo, juga niat keduanya. Karena kartu pengalaman bentuk puncak dapat terus mengisi dantiannya, dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk menyelesaikan Fang Jinshan, dia berpikir mengapa dia tidak dapat menggunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki perisai. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan kesempatan bagus? Saat sejumlah besar energi mengalir ke mata Arai, perisai seperti kaca segera muncul di sekitar gunung, menghalangi para pembudidaya yang melarikan diri. Duan Musheng baru sadar saat itu. Tuan ingin menjebak mereka semua dengan perisai dan kemudian menangkap mereka satu persatu. Pepatah lama terbukti benar, semakin tua, semakin bijak.